Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sambungan kaji kita surat Ghafir, surat yang ke-40, ayat yang ke-23, halaman 469. Ghafir, surat ke-40, ayat ke-23, halaman 469. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa haman wa qarun faqalu sahirun kadzdzaba falamma ja'ahum bil haqqi min 'indina qalu qtulu abna'al ladzina amanu ma'ah wastahyu nisa'ahum wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Sampai di situ dulu. Nanti kita sambung insyaallah. Setelah di ayat yang lalu Allah menyebutkan apa yang akan dialami oleh para kafirin, para pendurhaka, para pengingkar yang tidak beriman, yang tidak percaya, berupa azab, siksa, lebih-lebih nanti di akhirat. Lalu diiringi oleh Allah menyebutkan kisah Nabi Musa bersama saudaranya ketika beliau berdua Allah kirim, Allah utus menghadapi Fir'aun, dan apa perlakuan sikap Fir'aun ketika diajak untuk beriman, sebagai hiburan dan bujukan kepada Nabi. Tentang apa yang diterima Nabi ketika menyampaikan dakwah, ajakan, seruan kepada kaum beliau, berupa cacian, makian, tuduhan, penentangan, intimidasi, teror yang dialami Nabi Muhammad beserta sahabat-sahabat. Maka disebutlah kisah Musa yang agak mirip dengan beliau. Itu sama-sama ditentang, sama-sama dimusuhi, sama-sama menghadapi orang-orang yang sombong. Kalau Nabi Musa menghadapi Fir'aun, Nabi Muhammad menghadapi Abu Lahab, Abu Jahal, dan segala macam orang kampung beliau sendiri, di tanah tumpah kelahiran beliau sendiri. Maka diawalilah dengan laqad arsalna Musa, ayat 23, dan sungguh arsalna telah mengutus kami, atau kami telah mengutus, arsala mengutus, mengirim, rasul utusan. Rasul artinya utusan, kalau mengutus arsala. Yang diutus mursal. Musa
yaitu Nabi Musa bi ayatina, dengan membawa ayat-ayat kami, wa sultanim mubin, dan sultan keterangan yang nyata. Mari kita pahami dulu ayat yang ke-23. Diawali dengan laqad, menyangatkan, menekankan. Bisa diterjemahkan demi sungguh, demi Allah, sungguh kami telah mengutus Musa membawa ayat-ayat yang terang, yang jelas, yang nyata, yaitu berupa mukjizat. Terkenal dengan mukjizat yang 9. Pertama-tama adalah tongkat yang beliau pegang. Semula tongkat itu hanyalah sekedar untuk membantu beliau menghalau domba-domba, sekaligus untuk meraih batang kayu yang tinggi ke bawah supaya domba-domba beliau bisa makan. Nah, tongkat itu Allah jadikan sebagai mukjizat. Ketika Nabi Musa mengadakan perjalanan kembali pulang ke Mesir dari Madian, di mana sebelumnya beliau mengembala ternak kambing atau domba di rumah mertua beliau. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa dalam pelarian Nabi Musa, ketika beliau setelah meninju seseorang mati, singkat cerita, beliau dinasihati oleh seseorang yang datang dari ujung kota agar beliau meninggalkan negeri Mesir segera, karena tokoh-tokoh para pembesar sudah berunding dan bermufakat untuk menangkap beliau dan seterusnya. Dalam perjalanan panjang beliau tanpa membawa bekal dan lain sebagainya, maka sewaktu beliau berteduh, berhenti di sebuah batang kayu. Kiranya beliau menampak orang-orang sedang menghalau ternak. Ke sumber mata air. Lalu ada 2 orang perempuan yang menjauh daripada kerumunan orang-orang dan ternak, dihampiri oleh Nabi Musa. Kan itu cerita. Ditanya, kata 2 orang gadis itu dengan malu-malu, kami tidak berani berdesak-desak bersama orang lelaki, biarlah kami mundur dulu sampai mereka selesai mengasih minuman ternak semua, baru kami. Biasanya bapak kami, tapi bapak kami sekarang sudah tua, uzur dan sakit. Dibantu oleh Nabi Musa. Selesai, perempuan itu pulang lagi, diceritakan di rumah sama orang tua. Kenapa cepat pulang? Dijawab, tadi ada seorang muda yang menolong, membantu. Lalu diusulkan oleh anak gadisnya, ambillah orang muda itu untuk dijadikan sebagai bekerja dengan kita. Itu pula cerita anak gadisnya. Orang Purusiko kan panganannya panjang. Ujung cerita singkat kaji supaya jangan panjang, diperpendek. Akhirnya Nabi Musa sepakat untuk mengembala.
dan sepakat pula diambil sebagai menentu maharnya mengembala kambing-kambing. Oke, setuju. Selesai masa beliau minta izin untuk kembali ke Mesir. Madian negerinya masih di Asia, sementara Mesir di Afrika, jauh. Dalam perjalanan melintas gurun-gurun, beliau pakai tongkat. Dengan keluarga beliau, tentu juga untuk menghalau ternak-ternak sepanjang jalan. Tongkat yang beliau bawa inilah tongkat biasa saja. Lalu Allah tanya kepada Nabi Musa, Allah tahu, benar-benar tahu apa yang di tanganmu. Biyaminik, ini tongkatku. Aku banyak manfaat dan banyak guna dengan tongkat ini dan seterusnya. Lalu Allah jadikan itu sebagai mukjizat. Mukjizat bisa berubah menjadi ular dan seterusnya. Ketika Nabi Musa berada di lembah suci Tua, di situ beliau diangkat jadi rasul dan beliau langsung berbicara dengan Allah tanpa perantara. Ketika itu juga Nabi Musa meminta agar beliau didampingi oleh dan sanak beliau namanya Harun, karena Harun itu lebih fasih, lebih pandai berdiplomasi, berbicara. Allah pun tunjuk Nabi Harun menjadi pendamping beliau. Berangkatlah. Ketika itu beliau dapat 2 mukjizat di samping tongkat, tangan jadi putih cemerlang, bersinar. Lalu menyusullah mukjizat lainnya. Mukjizat itu kan bukti kerasulan. Secara bahasa mukjizat itu yang melemahkan. Ini yang disebut dengan biayatina. Dan sungguh kami telah mengutus Musa biayatina, dengan membawa ayat-ayat yang jelas, yang terang, sebagai bukti kerasulan beliau. Apa itu? Ketika itu tongkat dan tangan menghadap Fir'aun ke istananya, luar biasa tuh. Dulu beliau meninggalkan istana sebagai buronan. Meskipun beliau hidup di istana, dibesarkan di istana, berteman dengan anak Fir'aun, tetapi beliau tetap Bani Israel yang warna kulitnya tidak bisa berubah. Warna kulit orang Afrika berbeda dengan warna kulit orang Bani Israel. Jelas beda lah. Bentuk rupa pun berbeda. Apakah sama kita dengan orang India? Enggak. Dengan orang Cina? Enggak. Jelas beda. Antara kita dengan orang Sumatera Utara saja sudah berbeda. Apalagi Nabi Musa keturunan Bani Israel, orang Mesir, Kipti asli. Jadi meskipun beliau besar di istana, tetap beliau warna kulit tidak bisa berubah, raut muka tidak bisa berubah. Beliau keturunan Bani Israel. Beliau cuma diangkat oleh sang ratu menjadi anak angkat. Setelah beliau tumbuh dewasa, di ujung cerita nampak orang sedang bertengkar, satu Bani Israel, satu orang asli, dibantu oleh Nabi Musa. Disitulah pangkal cerita beliau lari itu. Lari sebagai buronan. Setelah sekian tahun, kembali lagi menghadap Fir'aun diutus oleh Allah. Ini berat tantangannya. Nabi Muhammad dikisahkan kisah ini supaya beliau pun merasa
memahami bahwa nabi-nabi saisu dulu kala, dan yang populer kita itu Nabi Musa menghadapi hal yang sama. Di mana Nabi Musa diutus oleh Allah membawa ayatina dan sultan, wa sultanim mubin. Sultan itu keterangan yang nyata, bukan sultan ala orang sekarang. Sekarang kan orang sultan, orang kaya. Anak sultan, anak orang kaya. Punya sultan, punya orang kaya. Enggak. Sultan di sini maknanya bukti yang jelas, yang terang, yang nyata. Di samping mukjizat. Ila Fir'aun, berangkat menuju ke tempat Fir'aun. Haman dan Karun, berarti 3 yang beliau hadapi. Kalau Fir'aun jelas raja, penguasa. Sekedar untuk mengingatkan, raja tidak sama dengan presiden, tidak sama dengan Perdana Menteri. Raja di zaman Saisu dulu kala berkuasa penuh, berdaulat. Tidak ada yang bisa melawan. Keputusan raja mutlak, abadi, sampai mati jadi raja, kecuali digulingkan. Kalau presiden dipilih, diangkat, ada masa raja keturunan, negara miliknya, rakyat harus tunduk patuh kepadanya. Bahkan rakyat pun tidak bisa melihat langsung, harus menegur. Jadi jangan samakan raja dengan presiden. Salah seorang raja penguasa yang lebih besar itu di Mesir bergelar Fir'aun. Raja, kekuasaan di tangannya, hukum di tangannya, hitam putih di tangannya. Dia dibantu. Siapa namanya? Namanya Menteri Segala Urusan, Haman. Menteri Segala Urusan, Haman namanya. Orang kepercayaan sang raja namanya Haman. Raja pasti mempunyai orang kepercayaan. Orang yang mau tunduk patuh manut kepada dia. Di zaman Fir'aun namanya Haman. Haman. Ini contoh pejabat penjilat. Pejabat yang pandai cuap-cuap. Pejabat yang selalu apapun kata rajanya, inggi, tidak bantah, tidak menentang, tidak melawan. Namanya inggi. Bahasa kitanya siap pak, siap pak, siap pak, siap pak. Haman orangnya. Kalau di Indonesia ada orang ini. Itu salah. Kemudian Karun. Karun kalau bahasa kitanya sekarang adalah konglomerat. Konglomerat. Bahkan sebenarnya yang berkuasa itu konglomerat sebenarnya. Karena dia punya. Makanya biasanya raja-raja itu disokong, dibantu oleh para orang kaya. Orang kaya berlindung di balik kekuasaan sang raja. Raja butuh kepada orang kaya. Ini mirip.
para penguasa, pengusaha, orang kaya, dia membutuhkan raja. Dia berlindung di balik raja. Raja memerlukan uangnya, maka terjadi saling membantu. Tiga ini, penguasa, pejabat, orang kaya. Ini yang selalu menjadi penghalang utama bagi dakwah. Itu juga. Penguasa karena dia berkuasa, dia cemas takut hilang kekuasaannya. Pejabat kan dia ada pejabat, dia harus tunduk patuh kepada penguasa. Dia rajin menjilat, pandai mengambil muka, mengambil hati. Bagi kita yang rajin menonton televisi, kemarin-kemarin yang lalu ada contoh-contohnya yang sangat pintar bicara, pejabat. Itu contoh pejabat, yaitu Haman. Dan contoh orang kaya, tiga. Penguasa, pejabat, orang kaya. Kalau sudah bergabung yang tiga ini, kiamat dunia. Kiamat itu bukan kiamat sebenarnya kiamat, tapi lah bak katono. Tahu bak katono? Bak katono, ana bak katono? Enggak, bahasa Indonesia aku bak katono bahasa Indonesia. Sebab orang Surabaya li menyimak gini kok. Bak katono. Itu kata, kalau bak katono ni Minang tak? Semena-mena lentiangan bak katono. Dia berbuat seenak, semau-maunya, tidak ada yang bisa menghambat. Tiga orang bersatu, penguasa, pejabat, dah. Antara lado negara iwak tanda. Ketika itu tidak main aturan. Aturan tidak laku, undang-undang tidak laku, etika moral tidak laku. Ditambah nanti cecunguknya di bawah. Tahu cecunguk? Orang takui kehilangan kerja, orang takui tidak dapat pitih, orang nama disuruhannya pitih. Disuruhannya pitih betul kaki belaknya. Musa kepada beliau ini. Fir'aun, Haman, Qarun. Faqalu, lalu mereka berkata, ini alasan semua penguasa seperti itu, yaitu menuding apa yang disampaikan, apa yang dibawa, apa yang diserukan berupa kebenaran dan seterusnya. Mereka selalu menuding semuanya itu sihir. Kenapa? Karena ketika itu Nabi Musa menampakkan mukjizat tongkat dan tangannya sebagai bukti pertanda beliau Rasul utusan Allah. Coba mari kita bayangkan sejenak. Dulu main-main di istana, main-main di istana, gadang di istana. Itu lari. Setelah sekian tahun, 7 tambah 7 berapa itu? Balik lagi. Tiba-tiba mendakwa menjadi Rasul dan Nabi. Itu makanya Fir'aun mengecek. Lupa engkau Musa, engkau siapa aja. Engkau siapa?
Bukankah engkau besar di sini dulu? Begitu seterusnya. Aku nampayah dakwah. Ketika kita berdakwah, nih cuki orang adalah latar belakang awak. Latar belakang awak, keluarga awak, dan segala macam. Kini yang datang lo sama aja kami, mendakwah kami segala macam. Panjang ceritanya kan. Disampaikan kisah ini kepada Nabi Muhammad agar beliau tidak merasa sendirian saja. Apa kata si Firaun? Itu sihir. Sihir katanya. Kitalah disihir. Sehingga kita terpana. Sahirun, Musa ko penyihir, kadzab, pendusta. Faqalu, maka mereka berkata, ini si penyihir karena Nabi Musa menampakkan mukjizatnya berupa tongkat dan ular. Kemudian si Fir'aun dengan pasukannya menuduh kau sihir. Yang kedua, kazab, si Musa ko pembohong, pendusta, sampai-sampai mendakwa dirinya utusan Allah segala macam. Tuhan ku aden jen. Nan Tuhan ku aden. Di mana Tuhan yang ku terima. Jadi bukan kebenaran Nabi Musa yang dipikirkannya, direnungkan. Tidak. Justru yang mereka cari kelemahan Nabi Musa, kekurangan Nabi Musa. Dituduh sahirun kadzab. Falamma ja'ahum bil haqqi. Ayat ke-25. Maka tatkala datang dia Nabi Musa kepada mereka bil haqqi, membawa kebenaran, min anina, daripada sisi kami. Qalu, berkata mereka, uktulu, bunuhlah oleh kalian semua anak laki-laki yang beriman, yang bersama mereka, wastahyu, dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Wa ma kaidul kafirina illa fi dalal, dan tidaklah tipu daya orang kafir melainkan kesia-siaan. Mari kita pahami. Datang Musa membawa yang hak, karena ada bukti-bukti lengkap. Apa kata mereka? Pasai, ya? Supaya Musa dan pengikutnya sudah tidak ada lagi keturunannya, habis. Maka bunuh semua keturunannya. Kata para ulama, 2 kali pembunuhan. Pembunuhan pertama ketika Nabi Musa masih bayi, gara-gara mimpi si Firaun. Lalu ditakwil oleh tukang takwil mimpi. Akan datang nanti anak orang daripada Bani Israel, akan mengambil, merampok istana sang raja dan seterusnya, kan takwil. Kemudian si Firaun ini ketakutan luar biasa, diperintahkan membunuh semua bayi-bayi. Di zaman itu Nabi Musa lahir. Lalu kenapa Nabi SAW tidak terbunuh? Sudah tahu kita ceritanya kan? Beliau dihanyutkan. Nabi Musa lahir di tahun pembunuhan, Harun lahir di tahun tidak pembunuhan. Kenapa begitu? Nih. Setelah keluar titah maklumat
sang raja, diumumkan. Siapa saja Bani Israel yang melahirkan anak, jika laki-laki langsung bunuh. Jika laki-laki langsung dibunuh. Ada tenaga sensusnya. Bunuh. Akhirnya para penasihat datang menghadap Firaun. Kalau ini yang kita lakukan nih, hai baginda, habis semua anak laki-laki dari Bani Israel. Tentu tidak ada yang kabakar raja oleh. Nah kita jadi muda tidak boleh. Batu caranya begini, jawab mereka. Kita selang-selingi. Kalau tahun ini yang dibunuh laki-laki saja, tahun besok yang dibunuh perempuan saja. Maka lahirlah Nabi Musa di tahun pembunuhan. Makanya diselamat kembali ke sungai. Sementara saudara beliau Harun lahir di tahun tidak pembunuhan itu, makanya selamat juga. Pembunuhan kedua setelah Nabi Musa besar, itu menurut sebagian ulama, bahwa setelah Nabi Musa besar mendakwah jadi rasul, begini, akhirnya sebuah Bani Israel juga dihabisi. Nah, dihabisi. Kekhawatiran mereka nanti akan bersambung generasinya. Kalau kita peturutkan pembahasan ini menunjukkan pembunuhan di zaman Nabi Musa masih kecil dan pembunuhan setelah Nabi Musa menjadi rasul. Uqtulu, bunuhlah oleh kalian anak-anak alladzina amanu, anak-anak orang yang beriman beserta mereka. Bunuh siswa dari tembak tu. Dihabisilah. Anak-anak laki-laki mereka agar jangan punya keturunan, dan biarkan orang-orang wanita hidup untuk jadi pemuas nafsu kita. Pemuas nafsu kita sekaligus pekerja wanita. Bunuh anak laki-laki, biarkan hidup anak-anak perempuan untuk pekerja sekaligus pemuas nafsu. Itu titah sang baginda. Maka terjadilah pembunuhan lagi, dan seterusnya. Karena sudah saking meningkat, dikirimlah bala-bala bencana ke negeri itu, berupa banyaknya kodok koncek, banyak kutu, darah, sampai semua air berdarah. Di sungai Nil pun berdarah. Tupan. Ini apa? Yang itu. Perbuatan mereka, kerja mereka. Bunuh anak laki-laki dan biarkan anak perempuan hidup. Wastahyu, dan biarkan
hidup nisa'ahum, anak-anak perempuan mereka. Dahsyatlah daripada hari ini. Wa ma kaidu, dan tidaklah kaidu, tipu daya, tipu helah orang-orang kafir ini, melainkan illa fi dhalal, melainkan tipu daya mereka, tipu helah mereka, si kafir-kafir ini namanya dhalal, dalam kesia-siaan dan kesesatan yang nyata. Yang namanya kaidu, tipu daya, sudah dijawab oleh Allah. Wa akidu kaida, wa akidu famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Aku juga akan membalas tipu daya mereka. Cuman Allah tidak penipu, Allah tidak pembuat makar, tidak membalasi tipu daya orang kafir. Catatannya begini, orang-orang kalau sudah tidak bisa lagi dia menghadapi kebenaran para rasul, membantahnya, mendebatnya, tidak bisa, apalagi ada mukjizat, mereka carilah peluang lain. Apa yang mereka cari peluang lain? Budak-budak. Ini kalau tidak bisa membantah menentang kebenaran, mereka main kasar apa melawannya? Nabi Musa lengkap dari bukti-bukti. Harun tentu maduinya bunuh anak laki-laki itu supaya jangan ada keturunan model mereka. Dan penguasa kalau tidak bisa hanya menghadapi orang ujungnya itu habisi, lenyapkan, tangkap, bunuh. Itu senjata pemungkas namanya. Masih terkenal surah Yasin. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a, sampai ke bawah. Tujuannya kan dibunuh. Surah Yasin ya. Bangku dibunuh, mereka tidak bisa membantah, tukar pikir, tidak bisa kalah. Akhirnya yalah dihabisi. Jadi penguasa, pejabat, kalau tidak bisa aja, dibunuh. Kau yang melaku, kau yang terjadi. Tapi yang namanya tipu daya mereka, ya, tipu daya yang mereka lancarkan, itu orang kafir berada dalam kesia-siaan. Allah kan tidak akan membiarkan begitu saja. Dibiarkan sementara supaya kaum muslimin itu berjuang. Kalau tidak dibiarkan langsung jadi, langsung diperbaiki, tidak jadi orang belajar, tidak jadi orang belajar berjuang melatih diri. Pertolongan Allah itu datang, bantuan Allah itu datang setelah manusia-manusia tidak ada lagi kemampuan, kesanggupan untuk menghadapi, karena sudah habis. Datang pertolongan. Apapun tipu daya yang dilancarkan si kafirin, semuanya sia-sia, tidak berlaku. Apa maksud tipu daya, tipu helah dan segala macam? Karena mereka ingin menghabisi semua keturunan Bani Israel, menghilangkan etnis. Kalau lebih laki-laki, tentu tidak ambil perempuan. Tentu tidak ambil perempuan. Kok kehamilnya perempuan adalah hasil daripada pemuas nafsu daripada orang-orang Mesir. Dan Allah tidak biarkan itu.
Akidu kaida. Akidu, aku akan membalas tipu daya mereka. Dengan catatan tentu tipu daya Allah bukan sifatnya seperti mereka. Tidak, Allah tidak akan membiarkan tipu daya mereka. Tidak akan membiarkan tipu daya mereka terjadi begitu saja, tapi pasti berujung tipu daya mereka sendiri senjata makan tuan. Senjata makan tuan. Kutipan daripada ayat yang kita baca hari ini. Pertama, ayat ini, surat ini, ayat ini turun adalah untuk membujuk, menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Yang kedua, mengatakan bahwa umat-umat terdahulu juga begitu, menolak, mengingkari, menentang dan mendustakan. Jika engkau didustakan mereka, Rasul yang dulu pun pernah didustakan. Malahan ada yang dibunuh. Farikan kadzabtum wa farikan taqtulun. Sekelompok kalian dustakan, sekelompok kalian bunuh. Bangku dibunuh. Dibunuh Rasul-Rasul itu, Nabi-Nabi. Karena banyak betul hambatan-hambatan, larang-larangan. Dan tidak mau Rasul itu berkata mereka, ya habis. Yang terkenal yang mereka bunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, 2 beranak. Dan di samping Nabi-Nabi yang lain. Untuk itu, bahwa setiap Nabi, setiap Rasul pasti ada yang melawan, ada yang menentang. Tidak betul-betul akhirnya. Kalau Nabi dan Rasul itu bukan mengaji, bukan tabligh akbar, bukan mengundang ustadz populer tak terkenal, itu tidak ada yang menentang, tidak ada yang melawan, bahkan menyambut. Nabi Musa, nabi-nabi itu beliau utusan Allah untuk menyeru, mengajak orang beriman. Nyo kafir, nyo musyrik, nyo maksiat, nyo durhaka. Itu yang diajak. Jadi beliau tidak berkunjung ke daerah itu bukan tur dakwah. Tidak tur dakwah. Kini-kini kan suka tur dakwah, tidak. Tur dakwah, ustaz anu, sini. Ya itu disambutlah. Yang tidak disambut itu dakwah kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, pembangkang. Itu yang juru dakwah. Nabi Muhammad dilawan, ditentang di orang-orang Quraisy. Di Madinah beliau yang sudah mulai menghadapi kaum muslimin. Di Madinah, di Mekah tidak. Aiko yang disampaikan Allah kepada Nabi agar beliau pun merasa tidak sendirian. Nabi Musa dulu begitu pula. Kalau sahabat engkau yang Muhammad dizalimi, disakiti, bahkan dibunuh, dulu Nabi Musa anak laki-laki dibunuh semua. Bagi engkau ya Muhammad, orang-orang dekat yang dibunuh, yang disakiti, yang dinaya. Kalau Musa, anak kecil dibunuh. Sampai-sampai Nabi Musa pun diselamatkan. Sehingga paham Nabi Muhammad dan mereka sudah paham betul bahwasa siapapun yang menjadi Nabi, menjadi Rasul akan mengalami hal yang seperti itu. Siapapun. Itu makanya namanya pemberitahuan Nabi Muhammad. Bukan engkau saja yang dibeginikan, Rasul dulu pun dibegitukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sabih-habih main, tidak dua kalai. Kalau penguasa ujungnya aku dia yang ketujuh, dihabisi, habisi deh.
Nabi Ibrahim kan dihabisi, masuk api. Cuman Allah tidak membiarkan. Kenapa Nabi Ibrahim dibuang ke api? Kenapa begitu? Mereka dibuang ke dalam api bakar karena tidak bisa lagi menghadapi Ibrahim kau. Paham? Menghadapi Ibrahim. Kalah tarui. Mau argumentasi dalil Nabi Ibrahim itu lengkap. Kalah tarui. Aujuannya lah. Baru kau yang ketujuhnya. Dibatu dibanam, ditendang, dibunuh, diusir, dicampaan, dibawa Nabi Ibrahim dibakar. Nabi Muhammad diusir, hijrah. Itu. Allah menjelaskan umat-umat terdahulu, begitu pula perlakuannya kepada Rasulnya sendiri. Itu yang dialami Nabi Muhammad di Mekah. Lalu yang berikutnya, bahwa menurut sebagian ulama pembunuhan itu terjadi dua periode. Semasa Nabi Musa kecil, setelah Nabi Musa besar. Rupanya di masa-masa itu memang begitu gayanya. Ada yang menentang, ada yang melawan, membunuh saya. Dan kesimpulan yang terakhir dari kaji kita, apapun tipu daya, makar yang dilancarkan oleh kafir untuk menghancurkan Islam dan agamanya dan umatnya, semuanya sia-sia. Semuanya batil. Apapun tipu daya, makar, rencana jahat yang dilancarkan oleh kafirin kepada kaum muslimin, ujung-ujungnya sia-sia, tidak ada yang berhasil. Karena Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya dizalimi, disakiti. Amantun kan juga saya ini. Semoga berpedah untuk kita bersama. Kenapa di sini ada Nabi Musa? Cerita di atas ada Nabi Musa, sekarang timbul Nabi Musa. Non contoh terakhir mangkuah. Ambo contoh ke ibu ni. Anak kita merengek-rengek nalah gadis, nalah balaki, nangis-nangis, nyo hamil, ndak jago-jago, lalok saya, lama saya badan. Sekarang nak mau mesua. Ketika itu, contoh nak kita agian. Orang ke sawah, orang boto, orang mengalih, orang hamil je. Iyo betul hamil aku. Dulu saya suak orang hamil aku, mako. Sehingga merasa anak gadisku tidak merasa surang. Tatang kau tak? Kalau dicontohkan nanti amil jabari, contoh orang kerja tambang, tidak ada kau. Orang mojek, orang galai miso malam-malam, tidak nyambuang. Nyambuangnya adalah Nabi Muhammad mengalami ini dengan umatnya. Nah, diceritakanlah kisah Nabi yang lain yang mirip, sehingga beliau merasa tidak sendiri. Tetangkok. Kalau tetangkok selesai kejiwa kan. Semoga berfaedah dan manfaat untuk kita bersama. Diakhiri dengan Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.